Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada saudara yang akan meneguhkan, menguatkan, dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana ada seorang perwira di Kapernaum saudara, dan perwira ini punya seorang hamba, dan hambanya ini sakit lumpuh. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan bahwa lalu Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada waktu itu saudara, akhir dari cerita ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada dia, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai." Dan saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya percaya setiap kita rindu saat ini mengalami seperti yang dialami oleh perwira ini, di mana apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan terjadi, apa yang dia harapkan terwujud, di mana dia merindukan supaya hambanya sembuh, dan kemudian hambanya itu benar-benar disembuhkan. Padahal hambanya itu mengalami penyakit yang parah, dia lumpuh saudara. Tetapi seberat apapun, separah apapun penyakitnya, karena Yesus yang bekerja dan bertindak, akhirnya mujizat terjadi dan hambanya disembuhkan. Hari ini saya percaya setiap kita rindu supaya mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita.
Apa yang kita rindukan terwujud seperti yang dialami oleh perwira ini. Dan saat ini saya menegaskan saudara, apapun keadaan saudara, tidak ada yang terlalu parah. Bagi Tuhan, kalau Dia bertindak, segala sesuatu bisa terjadi. Hamba perwira ini mengalami sakit yang begitu parah saudara. Dia lumpuh, tetapi ternyata dia mengalami mujizat melalui perwira ini saudara. Ketika perwira ini datang kepada Yesus, dia lumpuh dan sangat menderita, tetapi Allah mengubahkan. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Seberat apa persoalan, beban saudara, penyakit saudara saat ini? Kalau Allah bertindak, segala perkara bisa jadi. Kalau Allah bertindak, mujizat bisa terjadi. Itu yang dialami oleh perwira itu saudara. Tetapi hal yang unik di sini adalah bahwa di ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun dari antara orang Israel. Bagaimana perwira ini mengalami mujizat saudara? Sebelum dia mengalami mujizat, Yesus memuji sesuatu dalam dirinya, yaitu imannya, di mana Yesus berkata bahwa imannya adalah iman yang besar, dan Yesus menegaskan tidak pernah dia jumpai iman sebesar itu. Dan kemudian ayat 13 dia berkata, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi kenapa terjadi mujizat? Karena ada iman yang besar dalam dirinya, dan terjadilah mujizat sesuai dengan imannya itu. Dan hari ini saudara, bagaimana supaya terjadi mujizat dalam hidup saya dan saudara? Sesuai dengan iman kita. Karena jadilah kepada saya dan saudara seperti yang kita imani. Pertanyaannya saat ini, iman seperti apa yang kita punya? Apakah iman yang besar seperti yang dipunyai oleh perwira ini? Dia mengalami mujizat karena imannya besar. Mungkin kita bertanya, iman seperti apa yang besar? Apa tanda dan buktinya iman kita besar? Kita akan belajar saudara. Karena dikatakan di ayat 10 tadi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Setelah Yesus mendengar dia, Yesus memuji imannya sebagai iman yang besar. Artinya apa saudara? Bahwa imannya dinyatakan melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Yesus melihat imannya melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Apa yang dia katakan kepada Yesus? Kita lihat ayat yang ke-8 saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Saat Yesus datang, dia datang kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, dia seorang perwira. Dan aku percaya, apalagi dia punya hamba, dia punya prajurit-prajurit, aku percaya dia punya fasilitas yang mewah, rumah yang mewah. Tetapi kenapa dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku? Itu kerendahan hati saudara. Jadi ketika Yesus mendengar kerendahan hatinya, imannya yang dibuktikan melalui kerendahan hatinya, akhirnya Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Jadi iman yang besar itu saudara adalah iman yang dibuktikan melalui kerendahan hati. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah kita yang berkata kita orang beriman, adakah kerendahan hati sebagai bukti iman kita? Kalau hari ini saudara rindu mengalami perkara besar, buktikan dalam kehidupan saudara, saudara sebagai orang-orang beriman melalui kerendahan hati saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Artinya apa? Dia percaya kepada setiap kata-kata firman Tuhan, bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Imannya disebut sebagai iman yang besar karena dia mempercayai kuasa dari setiap patah kata firman Tuhan. Pertanyaannya saat ini saudara, apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat, percayalah bahwa firman-Nya berkuasa. Renungkan firman-Nya, bertindak sesuai dengan firman-Nya, karena firman itu adalah firman yang berkuasa. Percayai sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Imani sesuai dengan apa kata firman Tuhan.
Kemudian yang terakhir saudara, ayat 9, dia berkata, sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Apa yang dia jelaskan? Apa yang dia katakan melalui ayat 9 ini saudara? Bahwa ada otoritas. Dia berkata, aku bawahan dan aku tunduk kepada otoritasku. Dan di bawahku juga ada bawahan, mereka tunduk kepada otoritasku. Dan apa yang mau dia katakan melalui kata-kata itu? Dia sedang mau mengatakan bahwa otoritasmu tertinggi Tuhan. Engkau punya otoritas tertinggi. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Karena otoritas ada padamu. Engkau punya otoritas tertinggi. Dan ketika mendengar itu, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Iman yang bagaimana saudara? Iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan punya otoritas tertinggi dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada masalah terlalu berat bagi dia. Tidak ada penyakit yang terlalu parah bagi dia. Tidak ada dan tidak ada. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, milikilah iman yang besar, maka engkau akan mengalami mujizat. Iman yang bagaimana? Iman yang besar, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati, iman yang dibuktikan dengan keyakinan terhadap setiap patah kata firman Tuhan saudara. Dan kemudian iman yang dibuktikan dengan keyakinan bahwa Allah punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doamu, imanmu dibangkitkan dan mujizat terjadi bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan menaikkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka.
Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus.
Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anakmu dari asam lambung mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit lever. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit getah bening. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh.
Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi, untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri. Ajar mereka ya Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya. Doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan. Berkati masa depan mereka. Biar mereka berhasil dalam studinya, dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka.
Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu. Dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan, di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.